Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Nabila dari kelas KM4604. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi kelompok dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kelompok, 3 orang atau lebih yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, mempunyai aturan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah kelompok juga harus saling memiliki tujuan bersama, aturan bersama, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kalau tim, sebuah jenis kelompok khusus yang memiliki dari masing-masing anggotanya memiliki sumber daya yang berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat. Bedanya kelompok dengan tim, kalau kelompok manfaatnya lebih banyak untuk diri sendiri seperti mengembangkan kesehatan mental, saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, mengubah sikap, dan meningkatkan kesadaran kelompok. Selanjutnya, apa sih yang bakal kita bahas? Yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Itu dibagi dalam 2 hal, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Kalau faktor situasional itu ada dalam ukuran dan kepemimpinan kelompok. Kalau faktor personal, kebutuhan personal anggota kelompok itu sendiri dan peran anggota kelompok itu untuk apa? Maksud dari ukuran kelompok, biasanya semakin besar suatu kelompok itu semakin renggang hubungannya karena komunikasinya nggak efektif kan. Kayak misalkan circle-nya nih banyak banget anggotanya, tapi salah satu dari masing-masing anggotanya ini nggak terlalu deket atau cuma saling kenal karena mereka jarang ngobrol dengan intim gitu, jadi nggak efektif komunikasinya. Pemimpinan dalam kelompok memiliki 2 fungsi utama, yaitu menjaga keutuhan kelompok dan mendorong produktivitas anggota kelompok itu sendiri. Kepemimpinan juga dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada kepemimpinan yang otoriter, demokratis, dan laissez-faire atau membiarkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke faktor personal, yaitu kebutuhan personal anggota kelompok. Orang bergabung ke dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial, misalnya keuntungan ekonomi, pertumbuhan rohani, bersosialisasi dan perkembangan, dukungan untuk pengembangan, atau perubahan pribadi. Lalu selanjutnya ke faktor personal yang kedua, ada peran anggota kelompok menurut Dan and Shields 1948. Ada 3, yaitu peranan tugas, peranan pemeliharaan, dan peranan pengganggu. Yang pertama, peranan tugas. Tugasnya memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Contohnya menawarkan gagasan, mengemukakan metode, menangani sesuai prosedur, dan mendorong orang untuk maju juga termasuk ke dalam peranan tugas. Yang kedua, peranan pemeliharaan, yaitu menjaga keutuhan tim. Kayak contohnya saling memberi pujian, menyelipkan humor biar nggak kaku-kaku banget, dan mendorong partisipasi bicara anggota yang lain biar semuanya kebagian untuk bisa ngomong dan lebih intim dengan anggota kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu peranan mengganggu, yaitu menghalangi kelompok menyelesaikan tugas, mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu. Contohnya menyerang kedudukan seseorang dan berkata-kata secara kasar dan tidak sopan dengan sesama kelompok, terus menentang gagasan kelompok dengan alasan pribadi, itu termasuk ke peranan mengganggu. Di dalam materi komunikasi kelompok ada juga cara berpartisipasi dengan kelompok, yaitu ada 4. Yang pertama, pusatkan konflik pada masalahnya, pisahkan dari perilakunya dan fokus pada solusinya. Yang kedua, ada berorientasilah kepada kelompok, fokus pada tujuan kelompok bukan individu tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan dari individu itu sendiri. Yang ketiga, bersikaplah tanpa prasangka secara kritis, sudah kesimpulan sampai mendengar berbagai sudut pandang untuk menghindari terjadinya konflik. Dan yang terakhir, pastikan pemahaman. Cek dan recheck pemahaman kelompok akan gagasan kita dan pemahaman kita akan gagasan anggota lain. Lalu, di dalam materi komunikasi kelompok ini terdapat grouping. Apa sih pengertian grouping itu sendiri? Grouping merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang kohesif, di mana anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah si grouping ini merupakan orang yang tidak enakan atau people pleaser. Dia mencetuskan satu ide dan yang lainnya akan setuju karena merasa tidak enak dengan keputusan yang diambil oleh si orang ini dan agar terhindar dari konflik. Biasanya dia mikir kalau dia itu nggak punya power untuk berdebat dengan inilah biar cepat selesai lah, kayak gitu-gitu itu sering terjadi. Kenapa sih groupthink itu bisa terjadi? Biasanya dalam kelompok ini mereka memiliki hubungan yang baik dan memiliki komunikasi yang baik juga. Terus
kemiripan antar anggotanya itu tinggi, maksudnya kemiripan karakter, dan gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan. Jadi mereka menghindari konflik, menekan konflik walaupun ada, tapi mereka tidak ungkit atau tidak diperjelas konfliknya hanya agar mereka dapat bergaul dengan baik, tidak secara penuh juga mempertimbangkan semua solusi yang ada. Jelas kalau grup tim ini merupakan kelompok yang homogen atau memiliki keseragaman dan tertutupnya pikiran mereka dan penilaian berlebihan terhadap kelompok. Contoh kasus grup tim itu juga terjadi pada masa reformasi, yaitu Golkar dan Presiden Soeharto. Pada saat itu tahun 1997, DPR dan MPR secara bulat memilih Soeharto untuk masa jabatan ke-7 kalinya. Dan pada Mei 1998, Harmoko dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat meminta Soeharto mundur sebagai presiden. Hal itu merupakan grup tim. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan pemikiran masyarakat atau pendapat masyarakat yang lain dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok itu sendiri. Sekian pemahaman materi komunikasi kelompok dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.